Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, bersama saya. Oke, di video kali ini seperti eh, di video sebelumnya, saya akan coba membahas ya tentang terkait bibit entres ya untuk setekan dalam pemilihan tua dan muda ya teman-teman, untuk entres sendiri. Kalau kemarin pembahasannya terkait tentang cara memilih ya, memilih kita jangan sampai salah, jangan sampai tunas ranting kita jadikan bibit ya. Oke, di sini akan coba saya berbagi ya berdasarkan pengalaman yang saya alami di perkebunan saya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman ya. Nah, ini sengaja saya tidak potong ya, tidak potong cara pengambilannya untuk teman-teman bisa melihat bahwasannya ini dari pangkal ya. Saya ambil tidak melalui pemotongan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk entres ini sendiri jenis kelon ya, kelon irsat ya. Ini irsat teman-teman. Nah, untuk jenis irsat ya, jenis irsat yang lain seperti bagio ya, lengkong ya, dan masih banyak yang lain. Tentu dia bersirip teman-teman, seperti yang pernah saya katakan, ciri khasnya dia bersirip ya. Selain daripada super itu tidak begitu ya, tidak begitu banyak bersirip ya. Oke, di sini saya akan coba teman-teman, saya akan coba bagaimana sih ya caranya agar kita tepat ya, setidaknya baik dalam pemilihan ya. Karena di sini teman-teman perlu kita juga harus pelajari ya. Biasanya seperti yang di video kemarin saya pernah memperlihatkannya, ada setekan yang kurang baik pertumbuhannya ya. Ya. Jadi kuncinya di sini teman-teman ya. Jangan sampai kita ceroboh ya, apalagi tidak mau tahu ya, asal-asalan ya dalam melakukan pekerjaan ya. Padahal itu menyangkut usaha kita. Jangan sampai kita seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita asal-asalan ya hasilnya juga nggak akan baik teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Ini harus kita pilih, tetap harus kita pilih teman-teman ya. Kita mulai dari ujungnya. Nah, ini teman-teman. Nah, dari ujung ya kita untuk saya sendiri teman-teman, untuk saya sendiri ya. Ini tua ya, dan ini sudah bisa dilihat ya, tua ya, maka kita potong teman-teman. Nah, dari sini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, untuk ini sendiri ya, masih bisa kita pakai teman-teman, walaupun dia setengah tua, tetapi masih produktif ya, masih bagus dibandingkan ini tadi teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai dipakai teman-teman ya. Ini ciri khas sudah tua sekali ya, dia mengeluarkan hitam seperti ini ya. Jangan sampai mentang-mentang tidak ada bibit sudah itu apalagi terkhusus ya, itu tadi, jangan sampai kita melakukan suatu pekerjaan yang menyangkut usaha kita itu asal-asalan teman-teman ya. Itu akan sangat merugikan kita sendiri teman-teman, hasilnya tidak akan baik. Karena tanaman itu kuncinya dari bibit teman-teman, menurut saya teman-teman ya. Nah, lalu setelah kita hitung ya, nah, di sini teman-teman ya, dari tua sudah kita hitung, sudah kita pilih, sudah kita pastikan ya, yang tua tidak kita pilih ya. Lalu kita putar teman-teman.
dari ujung teman-teman ya. Dari ujung ya, biasa saya lakukan ya, saya pilih dari ujung ini, jangan sampai yang muda ini kita pakai ya. Walaupun dia masih terlihat seperti ini ya, tetap yang muda itu tidak baik teman-teman. Yang jelas tingkat kehidupannya ya, tumbuhnya itu sangat kecil ya, kemungkinan untuk tumbuhnya banyaklah mengalami kematian teman-teman. Nah seperti ini terlalu muda teman-teman ya. Jadi kita hitung dari sini ya teman-teman, 1 2 ya. Kita pastikan dia muda ya, lalu kita potong, buang. Nah, jadi kita pilih hanya 1 ya, 2 3 4. Di sini bisa teman-teman lihat ya, dari pertama ya, ini adalah tunas raja ya, bisa dikatakan bersirip. Kita ke sini ini bukan, ada yang mengatakan kalau senior ya, yang senior di luar sana mengatakan ini bahan B ya. Tapi kalau saya ini tetap saja bisa dikatakan ini bibit yang bukan bersirip. Kita kesini lagi, ini tunas raja lagi ya, ini bersirip lagi ya, lalu ke sini bersirip lagi teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, cara pemotongan kita pun harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati ya, teliti, jangan sampai pecah teman-teman. Nah, kebiasaan saya temui dalam pemotongan ya, ada yang terlalu mepet ya, mepet sini teman-teman ya. Jika kita lakukan mepet seperti ini teman-teman ya, kita potong teman-teman. Ini nanti teman-teman ya, jika memang gunting ini sedikit bermasalah ya, bisa mengalami pecah ya. Setelah dia mengalami pecah ya, maka akan bisa jadi tingkat tumbuhnya kecil teman-teman. Karena dia akan mengalami kematian dari arah ujung ini ya. Untuk pemotongan yang lebih baik teman-teman ya, usahakan teman-teman miring teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi dengan cara seperti ini mengurangi tingkat risiko kepecahan bibit teman-teman ya. Nah, jadi itulah cara pemilihan. Kita harus tetap memilih ya, dari kita memilih dari pangkal, dari stekan tanaman kita ya, dari pohonnya kita lakukan pemilihan, lalu kita pun pemilihan dari segi pemotongan bibit itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda teman-teman ya. Jadi kenapa ini perlu teman-teman ya, perlu sekali kita ketahui ini menurut saya teman-teman, karena disinilah kunci tanaman ya, terhadap setekan sendiri ya, terkait setekan ini. Disinilah nilai dasar poinnya teman-teman ya, dalam pemilihan bibit, pemotongan bibit ya, kita harus tahu ya. Nah, seperti yang di video sebelumnya saya perlihatkan ada yang tumbuh sebelah ya. Nah itu dari bibit teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat ya, ini jika teman-teman temui ada yang bersirip ya, ada yang bersirip tetapi dia sebelah, silahkan buktikan dengan teman-teman ya, pakailah, pakai ya, di setek ya, pakai bibit ya. Lakukan, setelah dia tumbuh pasti tumbuhnya sebelah teman-teman. Untuk saya pribadi yang seperti ini teman-teman ya, nah
Ini kalau bisa saya hindari teman-teman. Kalau ada pemilihan yang lain saya tidak pakai ini, karena dia akan tumbuhnya hanya sebelah. Nah, ini pun dari sinilah berawal yang tumbuh sebelah itu tadi teman-teman ya. Untuk yang biasa teman-teman katakan ya, yang pernah diskusi sharing pada saya, umuran 1 tahun kadang belum ya, 3 bulan 4 bulan dari penyetekan, bang kok ujungnya menguning bang. Nah di situ memang kalau saya perhatikan teman-teman, memang dari segi bibit memang sudah berpenyakit teman-teman ya. Saya tidak membawa pisau stek ya. Biasanya teman-teman ya, di dalam sini, di dalam ini teman-teman ya, di dalam bibit ini memang sudah ada penyakit. Biasanya tanda bintik-bintiknya itu kuning ya. Mohon maaf jika videonya ini teman-teman, karena saya uh, di bawah harimbunan kopi ya, agar tidak panas, karena suasananya panas teman-teman. Mengingat ini saat sedang saya sendiri dalam melakukan puasa teman-teman ya. Oke, jika ada setekan yang menguning teman-teman ya, usia baru kita setek usia 1 bulan 2 bulan sampai 1 tahun ya, ada yang menguning dari ujung ya, nanti insyaallah bisa saya tunjukkan. Itu dasarnya dari bibit juga teman-teman ya. Ada bintik dia seperti di dalam sini teman-teman ya. Nah, di dalam sini teman-teman, nah ini memang tidak baik. Dia kuning ya, bintik-bintik kuning itu hindari teman-teman, jangan dipakai ya. Walaupun terlihat dari luarnya bagus ya, tetapi ketika kita iris ya, dia kuning, ada bintik-bintik kuning ya, itu jangan dipakai teman-teman. Itu telah mengandung penyakit ya, sehingganya dampaknya nanti setelah dia tumbuh, itulah kuning ranting ya, bisa dikategorikan jamur teman-teman, jamur ranting, jamur dalam. Biasanya dampaknya efeknya kuning dari ujung ya, dari ujung itu akan menguning lalu mati. Jadi di sini teman-teman ya, seputar tentang pembahasan cara kita pemilihan bibit, bukan hanya kita lakukan pemilihan dari pohonnya saja ya, kita pun harus lakukan pemilihan pembelajaran ya, dari cara kita memotong, cara kita memilih, menghitung tua dan muda ya, jangan sampai salah. Oke. Buat teman-teman dimanapun berada, mungkin hanya ini teman-teman ya yang bisa saya berikan teman-teman seputar tentang perkebunan ya. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya teman-teman kurang atau sulit dimengerti ya. Itu tadi saya tidak begitu pintar dalam berbicara teman-teman, dan saya pun berbagi seputar perkebunan ini hanya berdasarkan modal pengalaman ya. Saya ini tidak bisa tidak terlalu pintar, tetapi di sini saya mencoba untuk belajar, berbagi melalui pengalaman yang saya jalani sebagai rutinitas saya memang kebun kopi teman-teman ya. Oke, seperti di kolom komentar ya, yang ingin tahu seperti apa sih bang jenis 1 tahun, seperti apa umur 1 tahun, setekan 1 tahun, terus jenis-jenis namanya itu apa, saya tidak tahu bang, tolong sedikit kasih tahu bang. Oke, sambil kita ini lihat-lihat ya teman-teman, saya akan coba perlihatkan. Oke, seperti teman-teman bisa lihat ini jenis banglan ya. Ini usia 1 tahun ya, ini usianya 1 tahun teman-teman ya. Usia 1 tahun itu tidak bisa kita samaratakan, ada yang subur ya,
pertumbuhannya bagus ya. Nah, ada juga yang kurang bagus, sehingganya tidak bisa kita samaratakan usia 1 tahun. Nah, seperti ini semua ya teman-teman. Samalah seperti kita manusia, tidak pertumbuhannya tidak sama teman-teman ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya, ada yang cepat besar. Oke, kita lihat yang lain teman-teman.